Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kawan-kawan semua, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dimanapun teman-teman berada. Harapan saya teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan masih bersemangat. Meskipun sampai pada saat ini kita belum bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka ya, jadi masih dilaksanakan secara jarak jauh. Tapi mudah-mudahan teman-teman masih tetap bersemangat dan masih tetap bergairah untuk mengikuti perkuliahan jarak jauh ini, dan semoga materi-materi perkuliahan yang coba kami persiapkan, nah khususnya materi dalam modifikasi perilaku ini dapat membantu kawan-kawan semua dimanapun untuk sama-sama belajar, ya, memperkaya dalam proses belajar kita. Oke, pada kali ini kita akan sama-sama belajar bersama mengenai modifikasi perilaku, ya, dan juga buat kawan-kawan sebagai salah satu penyemangat ya, penyemangat untuk tetap menyemangati kawan-kawan mahasiswa dimanapun untuk belajar tetap semangat, exciting untuk mengikuti perkuliahan jarak jauh ini. Khususnya untuk mata kuliah modifikasi perilaku, maka saya menyediakan ya untuk teman-teman ya, untuk kawan-kawan, untuk sebagai penyemangat nanti ya. Ini ada wireless portable wireless speaker yang apa namanya, yang eee, saya tentu akan memberikan ini kepada teman-teman yang aktif di kelas gitu ya, aktif di kelas ketika dalam perkuliahan, dalam Zoom meeting membahas, juga aktif bertanya, berdiskusi, memberikan pendapat, dalam kuis, dan juga nanti hasil opini-opini, pemikiran-pemikiran, statement, dan lain sebagainya, pendapat ketika kita berdiskusi di ruang-ruang kelas ya, itu menunjukkan satu peningkatan yang signifikan. Maka kawan-kawan, maka Anda berhak untuk mendapatkan portable wireless speaker dari saya ya, OAS ya. Oke, itu sebagai sekedar penyemangat buat kawan-kawan dimanapun ya. Baik, pada kesempatan kali ini, eee, kita akan sama-sama belajar atau kita akan sama-sama membahas terkait dengan prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Namun, sebelum kita membahas terkait dengan prinsip dan modifikasi perilaku tersebut, saya akan mengantarkan terlebih dahulu ya, mengantarkan kita semua untuk bersama-sama memahami terkait dengan modifikasi perilaku itu sendiri. Nah, seperti apa sih modifikasi perilaku itu? Sebelum minggu depan, atau di materi berikutnya atau di video berikutnya, saya akan membahas terkait dengan prinsip dan teknik-teknik dalam modifikasi perilaku. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagai pengantar dalam mengantarkan kita kepada prinsip modifikasi perilaku tersebut, kita harus kemudian memahami bahwa perilaku manusia itu bersifat kompleks. Artinya bersifat kompleks itu tidak berdiri sendiri, tapi dia kemudian perilaku manusia itu dapat terjadi karena berbagai sebab, berbagai faktor, tidak faktor tunggal gitu ya. Dan perilaku itu terarah pada berbagai tujuan. Tentu tergantung tujuan yang ingin dicapai, maka perilaku akan mengikutinya demikian. Nah, kemudian gitu ya. Perilaku manusia ini juga tidak terlepas dari keberadaan kita, dari keberadaan dirinya sebagai eee, individu, sebagai makhluk biologis yang tentunya kemudian terdiri dari fisik gitu ya, ma ma individu sebagai makhluk biologis, kemudian sebagai individu, sebagai person, sebagai individu, sebagai dirinya sendiri atau makhluk psikologis, dan juga sebagai makhluk religius atau spiritual, dan juga makhluk sosial, di mana yang selalu sering kita dengarkan, yang sering kita pahami terkait dengan juga dalam perkuliahan-perkuliahan dalam praktek pekerjaan sosial. Nah, kalau kita bersama-sama memahami atau mencoba membedah, memahami terkait dengan taksonomi perilaku manusia, ya, bahwa perilaku manusia ini merupakan segala sesuatu
yang dibuat atau yang dilakukan, yang dikerjakan oleh manusia itu merupakan proses atau kompleksitas dari aktivitas-aktivitas kejiwaan atau aktivitas-aktivitas psikologis. Aktivitas-aktivitas atau gejala-gejala psikologis atau psikis manusia tersebut adalah ya artinya berada di area kognisi, afeksi, dan juga konatif. Jadi individu di sini artinya memiliki perilaku yang dimunculkan adalah aktivitas dari berpikir, aktivitas dari apa yang dirasakan, kemudian aktivitas dari konasi, gerakan-gerakan yang muncul dari diri individu tersebut yang tentunya semuanya ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apa yang kemudian terjadi dalam pikiran, apa yang dirasakan dalam perasaan, yang dirasakan atau yang muncul dalam konasi, ini semua saling mempengaruhi atau timbal balik. Karena pada dasarnya jika perilaku manusia itu terdiri dari tiga struktur itu, yaitu terdiri dari tubuh, fisik, ya, atau body, kemudian terdiri dari pikiran, mind, dan juga terdiri dari jiwa, memiliki jiwa atau spirit, soul. Nah, sehingga semuanya tiga struktur ini juga saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, tidak ada yang terlepas atau berdiri sendiri, tapi saling mempengaruhi. Maka apa yang terjadi kemudian atau perilaku-perilaku atau aktivitas-aktivitas apa yang terjadi di area kognisi? Kita bisa melihat di sana bahwa di area berpikir, di area thinking, itu ada aktivitas-aktivitas seperti kemudian kita misalnya memberi perhatian, bagaimana kita melakukan pengamatan, mengobservasi, memberikan tanggapan, ya, opini-opini, bagaimana kemudian daya imajinatif, berimajinasi, kemudian aktivitas mengingat, aktivitas berpikir, dan kemudian juga terkait dengan intuisi-intuisi. Nah, tentunya itu semuanya berada di area kognisi, bagaimana kemudian pikiran kita, di area mind, berpikir. Nah, aktivitas-aktivitas perilaku tersebut muncul. Lalu bagaimana dengan di area emosi atau afektif? Nah, ini adalah berbicara soal bagaimana aktivitas-aktivitas yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, baik soal perasaan bahagia, senang, sedih, kecewa, rindu, marah, dan lain sebagainya. Nah, semua perilaku-perilaku tersebut berada di area afektif atau emotion. Nah, sementara bagaimana dengan di area atau kemudian di aspek konatif ini? Di area konatif ini kita bisa melihat misalnya aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku tindakan yang sifatnya refleks, kemudian juga insting, lalu otomatisme atau refleks, ada kemauan, motif, hasrat, keinginan, minat, dan hawa nafsu. Ya, tentunya semuanya itu dibangun dalam tiga struktur ini, yaitu body, mind, and spirit. Dan ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ketika kita melihat bahwa individu sebagai makhluk sosial tadi, bagaimana kemudian berinteraksi dengan lingkungan, dan jika kita melihat perilaku manusia itu ditinjau dari asal usulnya, gitu ya, perilaku manusia itu dibagi dalam dua, ya, yaitu native, gitu ya. Kita melihat bagaimana native behavior dan acquired behavior. Itu perilaku native behavior ini adalah tadi kita berbicara soal perilaku bawaan atau bukan merupakan hasil belajar, tapi perilaku yang sering juga disebut sebagai insting. Nah, itu adalah native behavior. Lalu bagaimana dengan acquired behavior? Acquired behavior ini adalah perilaku yang terbentuk sebagai hasil belajar. Yang tadi hasil belajar tidak terlepas dari kemudian bagaimana aktivitas-aktivitas dalam kognisi tadi itu kemudian melakukan pengamatan, imajinasi, berpikir, ya. Karena di acquired behavior ini adalah perilaku yang kemudian terbentuk karena hasil belajar, maka perilaku ini terbentuk karena individu berinteraksi, jadi makhluk sosial, ya, berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, itu yang kemudian yang disebut dengan acquired behavior. Lalu karena perilaku tadi muncul hasil dari belajar, hasil dari interaksi dengan individu dengan lingkungannya, apakah itu lingkungan fisik atau lingkungan sosialnya, maka
di sana individu atau manusia itu belajar atau kemudian harus melakukan penyesuaian diri. Nah, menyesuaikan diri dalam proses perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, maka kita mengenal ada 3 hal di sana. Bagaimana yang disebut dengan individu, apakah individu tersebut menggunakan lingkungannya, atau kemudian individu itu menentang lingkungannya, atau individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang nanti kemudian di sana kita bisa melihat apa yang disebut dengan autoplastis, kemudian aloplastis atau kompromi. Nah, ini soal konsep tentang menyesuaikan diri, bagaimana perilaku manusia dalam hubungannya dengan berinteraksi dengan lingkungan, seperti tadi kita melihat bagaimana native behavior dan acquired behavior tersebut. Hasil dari proses belajar, bahwa perilaku adalah hasil dari proses belajar, kemudian juga perilaku adalah hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, bagaimana dengan kemudian ketiga hal soal konsep tentang menyesuaikan diri ini, bagaimana individu mencoba, apakah dia menggunakan lingkungan, apakah kemudian dia menentang lingkungan, atau kemudian individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang tadi yang menyangkut tentang 3 hal ini, autoplastis, aloplastis, ataupun kompromi. Kita akan melihat tentang autoplastis. Autoplastis di sini kita akan melihat ada 2 konsep di sana, ada individu dan ada lingkungan, di mana individu tadi dan lingkungan ini saling berinteraksi. Nah, kita melihat bagaimana kemudian individu itu berinteraksi dengan lingkungan, atau individu kemudian memberikan dampak, berinteraksi memberikan dampak kepada lingkungan, dan lingkungan juga memberikan dampak kepada individu atau berinteraksi dengan lingkungan. Lalu bagaimana kemudian interaksi dari lingkungan ini, apa yang kemudian akan terjadi? Kita akan melihat, teman-teman bisa memperhatikan perbedaan warna yang akan muncul dari kemudian interaksi yang terjadi antara individu dengan lingkungan. Di mana tadi kita melihat bahwa di sini terjadi individu ini tadi yang mempengaruhi atau berinteraksi dengan lingkungan, dan lingkungan juga memberikan dampak berinteraksi dengan individu dan mempengaruhi individu, ya. Nah, di sini ada warna pink dan warna hijau, individu berwarna pink dan lingkungan berwarna hijau. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dari proses interaksi tersebut, kemudian kita melihat ada satu individu yang kemudian lingkungan yang memberikan dampak terhadap individu. Lalu apa yang kemudian terjadi? Yang tadinya individu berwarna pink, sekarang kemudian individu itu berwarna hijau. Artinya apa? Maka individu, lingkungan memberi dampak yang cukup besar kepada individu, sehingga individu tersebut kemudian terjadi perubahan, penyesuaian diri. Penyesuaian diri dalam artian kemudian lingkungan yang memberi dampak yang cukup besar terhadap individu, sehingga tadi individu yang berwarna pink sekarang kemudian sama dengan lingkungannya. Ya, nanti ini konsep-konsep dasar untuk nanti kemudian kita melihat bagaimana melakukan modifikasi perilaku, bagaimana prinsip dalam melakukan modifikasi perilaku. Oke, sampai di sini saya kira teman-teman masih bisa mengikuti ya tentang autoplastis. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengamati perubahan warna tadi. Bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan, lingkungan memberikan pengaruh, lingkungan berinteraksi dengan individu, artinya dua-duanya saling mempengaruhi, namun pengaruh lingkungan yang kemudian lebih banyak mempengaruhi. Berikutnya, kita akan kemudian lihat bagaimana dengan aloplastis. Sekali lagi teman-teman bisa melihat di sana, kita akan perhatikan. Nah, aloplastis, di mana individu ini juga berwarna pink dan kemudian lingkungan berwarna hijau. Dan individu ini kemudian berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, gitu ya. Kita lihat di sana ada anak panah yang kuning. Nah, kemudian bagaimana juga lingkungan juga berinteraksi atau kemudian memberikan pengaruh kepada individu. Nah, bagaimana lingkungan ini mempengaruhi individu. Kita lihat, lalu apa yang kemudian terjadi? Nah, apakah lingkungan yang mempengaruhi atau kemudian ini konsep dari supaya teman-teman nanti kemudian bisa melihat apa perbedaan dari autoplastis
dengan aloplastis dan kemudian perbedaan dari kompromi itu sendiri dalam konsep menyesuaikan diri di mana individu berinteraksi dengan lingkungan atau individu sebagai makhluk sosial. Nah, kita lihat kemudian terjadi perubahan pada lingkungan karena individu memberikan dampak. Lalu apa yang terjadi di sana? Nah, warna yang kemudian berbeda. Nah, sehingga lingkungan sama dengan individu, di mana aloplastis ini individu memberikan dampak yang cukup kuat kepada lingkungan sehingga warna dari individu itu mempengaruhi lingkungannya. Oke, sampai di sini teman-teman masih bisa mengikuti ya konsep terkait dengan atoplastis dan aloplastis. Bagaimana perubahan-perubahan tersebut terjadi, bagaimana interaksi-interaksi tersebut saling mempengaruhi, dan bagaimana kemudian perubahan-perubahan yang terjadi antara individu dengan lingkungan ketika terjadinya satu interaksi. Mudah-mudahan masih tetap bisa mengikuti dan memahami ya tentang konsep penyesuaian diri ini nanti dan tujuannya modifikasi perilaku dengan prinsip-prinsip modifikasi perilaku. Oke, next kita akan lihat terkait dengan penyesuaian diri yang ketiga. Kalau yang tadi pertama kita mengenal konsepnya autoplastis, yang kedua adalah aloplastis, dan yang ketiga kita lihat adalah kompromi. Sekali lagi ya teman-teman memperhatikan perubahan-perubahan warna dari baik individu maupun lingkungan hasil dari interaksi ini ya. Kita melihat di sana, oke, kita perhatikan ada warna di mana individu di sana berwarna biru dan abu, kemudian lingkungan berwarna hijau dan ungu, ya. Kita melihat bahwa antara individu dengan lingkungan, artinya ini terkait dengan konsep kompromi ya. Nah, bagaimana kemudian saling mempengaruhi, seimbang antara individu dengan lingkungan. Nah, kita lihat kemudian individu memberikan pengaruh kepada lingkungan, lalu terjadi perubahan di sana, lingkungan kemudian menjadi sama warnanya dengan individu. Karena pengaruh individu itu kemudian mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan menyesuaikan diri atau berkompromi dengan kemudian individu. Lalu kemudian bagaimana dengan lingkungan ketika berinteraksi dengan individu? Kita lihat terjadi penyesuaian diri di sana, maka adanya kompromi, artinya ada persamaan. Inilah yang disebut dengan kompromi, artinya saling memberikan ruang, di mana tadi warna yang berbeda itu sekarang kemudian antara individu dengan lingkungan itu kemudian terjadi kesamaan, ya. Oke, sampai di sini masih paham ya, masih bisa mengikuti ya teman-teman terkait dengan konsep menyesuaikan diri ini. Dari tadi ada autoplastis, ada aloplastis, dan ada kompromi. Nah, harapan saya teman-teman masih tetap bisa memahami, dan nanti jika kurang memahami, teman-teman bisa kemudian nanti kita akan perdalam di ruang pertemuan yang Zoom meeting, atau kemudian teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan jika kurang memahami, dan nanti akan kita perdalam dalam pertemuan-pertemuan perkuliahan kita secara online melalui apakah Zoom ya. Oke. Nah, kemudian kita akan beranjak kepada bagaimana berbicara soal teori tentang determinan perilaku, ya. Bahwa kita melihat dalam teori tentang determinan perilaku ini ada 3 teori. Kita akan melihat satu persatu bagaimana terkait dengan ketergantungan atau determinasi perilaku ini. Yang pertama kita akan melihat dari teorinya Lawrence Green. Nah, bagaimana Lawrence Green ini memberikan pemahaman atau konsep terkait dengan perilaku itu sendiri. Kita melihat rumus dari teori perilaku dari Lawrence Green atau teori Green ini ya. Di sana ada rumus yang menuliskan di sana ya. B itu adalah behavior, ya. Oke, B itu adalah behavior, artinya perilaku adalah katanya merupakan fungsi atau F di sana, fungsi atau pengaruh dari predisposing factors dan enabling factors dan juga reinforcing factors. Maksudnya apa? Di sana perilaku adalah pengaruh atau fungsi dari faktor-faktor predisposisi, ya, predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, dalam sikap, ya, kepercayaan,
ataupun nilai-nilai dan seterusnya. Itu berbicara soal PF-nya ya, predisposing factors. Jadi perilaku adalah sama dengan atau perilaku adalah fungsi dari faktor-faktor predisposisi yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan seterusnya. Nah, ataupun kemudian ditambah dengan enabling factors atau faktor-faktor yang memungkinkan yang terwujud dalam fasilitas, lingkungan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang tadi bahwa faktor-faktor predisposisi tadi, apakah yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, nilai, kepercayaan, dan lain sebagainya, ditambah dengan kemudian enabling factors atau faktor-faktor yang memungkinkan perilaku tersebut terwujud, apakah dalam bentuk fasilitas ataupun kemudian lingkungan dan seterusnya, dan ditambah dengan reinforcing factors atau faktor-faktor pendorong terjadinya perilaku. Sehingga menurut teori Lawrence Green ini, maka sebuah perilaku adalah merupakan gabungan dari faktor-faktor predisposisi yang tadi, predisposing factors, dan faktor-faktor enabling factors yang memungkinkan terwujudnya perilaku tersebut apakah dalam bentuk fasilitas atau lingkungan atau sarana prasarana, dan reinforcing factors atau penguat, faktor-faktor pendorong, faktor-faktor yang menguatkan, yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Itu yang pertama ya, teori tentang Lawrence Green. Ini tentang determinan perilaku yang disampaikan oleh Lawrence Green. Mudah-mudahan tidak menjadi bingung ya, tapi semakin jelas untuk nanti mengantarkan seperti apa prinsip dasar perilaku supaya kemudian teorinya kita dapat, pengantarnya kita dapat, atau dasarnya kita ketahui. Jadi yang pertama adalah teorinya dari Lawrence Green, yaitu behavior adalah function dari predisposing factors plus enabling factors dan reinforcing factors. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu berbicara atau teori dari Sehandu ya, Sehandu Bekar. Nah, menurut Carr ini terkait dengan juga di sana dia sampaikan terkait dengan rumusnya. Nah, teori dari Sehandu Bekar. Nah, dia menyampaikan rumusnya di sini ya, bahwa perilaku behavior itu sama dengan fungsi dari TF. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita melihat bukan TF ya. Behavior sama dengan function dari BI atau behavior intention, kemudian plus SS, nah social support, kemudian plus AL, accessibility of information, plus PA, personal autonomy, plus ES atau action situation. Maksudnya seperti apa? Oke, sekali lagi ya, supaya kemudian kita memahami tentang teori determination perilaku. Shihandu menyampaikan bahwa perilaku itu adalah fungsi atau function dari behavior intention BI, kemudian social support SS, accessibility of information atau EL, personal autonomy atau PA, dan action situation atau ES. Ya, artinya behavior intention di sini adalah niat atau motif berperilaku. Apa yang menjadi niat, apa yang menjadi motif dari individu atau manusia tersebut dalam berperilaku, itu disebut dengan atau disingkat dengan BI, behavior intention. Apa yang kemudian niatnya, apa motif yang bersangkutan, ya. Nah, kemudian SS adalah social support, adalah dorongan dari orang-orang tertentu. Dia tadi BI-nya, behavior intention-nya, dia punya motif, dia punya niat
untuk berperilaku tersebut, kemudian mendapatkan dorongan dari orang-orang tertentu, social support. Bagaimana social supportnya? Lalu bagaimana accessibility of information-nya? Informasi yang dapat diperoleh ya, untuk kemudian berperilaku tersebut, untuk mewujudkan perilaku itu. Lalu personal autonomy adalah otonomi atau kemandirian pribadi manusia tersebut dalam kemudian mewujudkan perilaku itu. Dan kemudian action situation, bagaimana situasi yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan. Gitu ya. Nah, oke, pelan-pelan kita pahamin dan mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti tentang materi perkuliahan ini tentang teori determination perilaku manusia ini dari yang kedua yaitu teori dari Shenandoah Bikha. Ya, tadi di sana B-nya adalah behavior, perilaku adalah fungsi function F ya dari behavior intention atau niat atau motif untuk berperilaku, kemudian juga ditambah dengan social support, dorongan dari orang-orang tertentu, kemudian accessibility of information atau informasi yang dapat diperoleh, dan personal autonomy adalah otonomi atau kemandirian manusia atau individu tersebut, dan action situation atau situasi yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan. Ini adalah teori yang kedua ya. Oke. Dan kita akan melanjutkan berikutnya, kita akan mencoba melihat teori yang ketiga tentang teori determination dari perilaku ini. Yang ketiga ini adalah berbicara soal dari teori dari WHO. Dari WHO itu menyampaikan bahwa behavior sama dengan function dari TF, thought and feeling, apa yang dipikirkan dan yang dirasakan, dan gabungan dari PR, personal reference, dan juga resource dan kultur. Oke, ini menurut dari teorinya WHO. Bagaimana kemudian perilaku itu muncul? Tergantung dari apa? Situasinya seperti apa? Nah, makanya WHO menyampaikan bahwa perilaku itu muncul terkait dengan karena fungsi dari apa yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh orang atau function TF, ya, thought, and feeling, apa yang dipikirkan dan yang dirasakan. Kemudian juga personal reference. Nah, orang-orang tertentu yang dijadikan sebagai panutan atau orang-orang tertentu yang dijadikan sebagai role model sehingga perilaku tersebut akan muncul, ya. Nah, juga merupakan bagian dari resources atau sumber dana yang dibutuhkan. Ketika orang mau melakukan berperilaku, maka juga dalam melihat bagaimana resourcesnya tersedia atau tidak, sumber dana yang dibutuhkan untuk kemudian memunculkan perilaku tadi. Kita balik ke belakang bahwa tadi perilaku itu kompleks, kemudian juga perilaku itu mengikuti bagaimana tujuan yang ingin dicapai, maka sangat berbeda sekali akan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, WHO menyampaikan bahwa salah satunya adalah perilaku itu juga adalah fungsi gabungan atau faktor dari adanya resources, sumber dana yang dibutuhkan, dan kemudian kultur atau kebudayaan masyarakat sekitar. Sehingga bagaimana perilaku ini muncul dipengaruhi oleh hal-hal seperti tadi. Oke, sekali lagi kita ulangi ya, supaya kemudian lebih paham. Terkait dengan teori dari WHO menyampaikan bahwa perilaku adalah atau perilaku sama dengan fungsi dari thought and feeling atau apa yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh orang. Kemudian juga perilaku merupakan bagian dari atau fungsi dari PR, personal reference, atau orang-orang tertentu yang dijadikan panutan atau role model. Nah, kemudian juga fungsi dari resources yang dimiliki atau sumber dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan perilaku tersebut, dan juga merupakan bagian dari kultur atau bagaimana kebudayaan masyarakat di sekitar.
Itu terkait dengan 3 teori, berbicara soal teori determinasi, determinan dari sebuah perilaku. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap esensinya, bisa memahami makna dan relevansinya nanti dengan modifikasi perilaku dalam konteks praktek pekerjaan sosial, ya. Nah, kemudian kita dari sisi yang lain, kalau kita melihat dari teori-teori tentang modifikasi perilaku, kita bisa melihat ada 3 hal di sana tentang teori perubahan perilaku ini atau modifikasi perilaku. Yang pertama itu tentang teori dari stimulus organisme. Nah, ini nanti kemudian yang menjadi landasan terkait dengan apakah perilaku behavior atau operan dan lain sebagainya ya. Tapi ini sebagai pengantar, sebagai dasar untuk kita kemudian masuk ke dalam prinsip-prinsip dasar dalam melakukan modifikasi perilaku. Yang pertama adalah berbicara soal teori stimulus organisme. Yang kedua itu teori dissonance teori dan yang ketiga adalah function teori. Kita akan melihat satu persatu terkait dengan teori teori tentang perilaku ini ya dari 3 hal ini. Yang pertama kita akan membahas tentang stimulus organisme ini. Nah, stimulus organisme ini di sana teori ini menyampaikan bahwa perilaku itu terbentuk sebagai respon. Menurut teori stimulus organisme bahwa perilaku muncul atau perilaku terbentuk itu sebagai respon terhadap stimulus tertentu atau perangsang tertentu. Ya, jadi perilaku terbentuk sebagai respon terhadap satu stimulus tertentu, maka oleh karena itu perilaku itu dapat berubah. Nah, perilaku dapat berubah jika terdapat stimulus yang intensitasnya melebihi stimulus sebelumnya, gitu ya. Ini menurut teori dari stimulus organisme. Maka perilaku terbentuk sebagai respon terhadap stimulus tertentu, ya, terhadap stimulus tertentu. Oleh karena itu, perilaku seseorang atau perilaku itu dapat berubah jika terdapat stimulus yang intensitasnya jauh melebihi stimulus sebelumnya. Ya, sehingga orang itu nanti kemudian berubah. Nanti akan kita lihat dalam prinsip dan teknik-teknik dalam modifikasi perilaku. Salah satunya terkait dengan teknik pairing atau pemasangan. Ya, namun kita memahami dulu tentang konsepnya. Kita paham dulu terkait dengan pondasinya seperti apa. Prinsip atau teori-teori ini berbicara tentang modifikasi perilaku. Itu yang pertama, soal stimulus organisme. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang disonansi teori. Disonansi teori ini memaparkan, memberikan pemahaman atau sebagai gambaran terkait dengan perilaku, bahwa perilaku seseorang katanya, perilaku seseorang dapat berubah jika pada dirinya terjadi ketidakseimbangan psikologis. Ya, ini atau dikenal juga ini dengan teori Festinger. Ya, disonansi teori atau kemudian teori Festinger ini. Ini menyampaikan bahwa perilaku seseorang dapat berubah jika pada dirinya terjadi ketidakseimbangan psikologis. Nah, ketidakseimbangan inilah yang kemudian yang mendorong yang bersangkutan, yang mendorong individu atau manusia untuk kembali ke keadaan seimbang atau keadaan normal atau keadaan tenang secara psikologis. Nah, jadi dan hal ini bisa dicapai dengan melakukan perubahan perilaku. Ya, karena tadi orang kemudian atau seseorang berperilaku itu kemudian dapat berubah, perilakunya dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan. Kalau teman-teman masih pernah mendengarkan terkait dengan homeostatis ya, ini soal berbicara soal tentang keseimbangan, gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan seimbang kalau kita terus bergerak, gitu kan? Kalau dalam prinsipnya homeostatis, ya. Contoh misalnya naik sepeda, kalau kita berhenti dengan kaki berada di pedal kiri dan kanan, tapi kita tidak menggerakkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Tapi kalau terus kita menggerakkan, itu biasanya terjadi keseimbangan. Ya. Nah, dalam disonansi teori kemudian menyampaikan bahwa perilaku seseorang dapat berubah jika pada dirinya terjadi ketidakseimbangan.
tadi ketika tidak terjadi keseimbangan, maka orang kan berubah, bergerak. Orang kemudian lalu mengayuh sepeda, dia bergerak, berubah, dia tidak diam, tapi dia kemudian melakukan satu gerakan movement. Nah, ketidakseimbangan tersebutlah yang mendorong yang bersangkutan untuk kembali ke keadaan yang lebih tenang, yang lebih seimbang secara psikologis. Sehingga hal ini bisa dicapai kalau yang bersangkutan melakukan perubahan perilaku. Itu yang kedua ya, menurut teori dari disonansi teori. Nah, kalau yang yang pertama tadi kita sudah memahami ya, sudah melihat bagaimana tentang stimulus organisme. Lalu yang kedua itu dengan disonansi teori. Lalu yang ketiga dia berbicara teori ini berbicara soal function teori. Nah, function teori ini menyampaikan bahwa perilaku manusia itu berhubungan dengan kebutuhannya. Ini soal kemudian function teori. Bagaimana kemudian berbicara bahwa perilaku manusia itu berhubungan dengan kebutuhannya. Nah, perilaku itu memiliki fungsi instrumental, artinya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Artinya instrumental artinya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Perilaku juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dalam dalam berkomunikasi, dalam beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Perilaku juga berfungsi untuk menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi. Karena ini soal berbicara perilaku manusia berhubungan dengan kebutuhannya ya, termasuk kemudian memenuhi kebutuhannya, termasuk sebagai instrumen dalam mempertahankan diri atau mekanisme mempertahankan diri dalam menghadapi lingkungannya, kemudian juga berlaku atau perilaku berfungsi menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi baik dalam dirinya dengan berinteraksi dengan lingkungan, dan juga perilaku merupakan perwujudan atau ekspresi diri, atau kemudian nanti ini kita kenalkan bagaimana orang beraktualisasi diri dalam lingkungannya. Nah, inilah yang kemudian prinsip-prinsip dari teori tentang perilaku untuk nanti mengantarkan kita terkait dengan prinsip modifikasi perilaku dan teknik-tekniknya, bagaimana perilaku operan, bagaimana perilaku responden, bagaimana teknik-teknik dalam modifikasi perilaku tersebut yang disebut dengan ada pairing dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai pengantar dari saya untuk mengantarkan kepada prinsip dan modifikasi perilaku ini. Mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa bisa memahami terkait dengan materi ini dan mendapat poin dari materi ini yang sebagai landasan berpikir dan untuk nanti kita sebagai dasar untuk berdiskusi di dalam ruang kelas di dalam Zoom meeting ya. Sehingga materi ini sampai di sini untuk pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk atau materi berikutnya kita akan masuk terhadap prinsip modifikasi perilaku dan teknik-tekniknya, dan itu semua akan berdasar dari apa yang kita pelajari pada sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di ruang kelas virtual untuk kita bahas dalam diskusi yang lebih mendalam, dan juga jangan lupa untuk setelah materi ini teman-teman pelajari, sebelum kita akan mulai perkuliahan di kelas virtual, kita akan mulai dengan kuis tentunya, dan juga diskusi-diskusi untuk memperdalam, dan silakan teman-teman mempelajari materi. Dan jangan lupa teman-teman silakan like dan subscribe, dan ini menanti teman-teman ya, tentu dengan syarat seperti yang tadi saya sampaikan. Apabila teman-teman aktif di dalam diskusi, di dalam ruang-ruang kelas, dan menyampaikan opini, pendapat, dan itu berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita bahas, maka Anda berhak untuk mendapatkan. Ya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.